rekam ini. Baik, selamat berjumpa di Aljabar Linier ya, kuliah perdana. Di kuliah perdana ini materinya kita akan belajar tentang matrik. Oke ya. Apa itu matrik? Jadi matrik ini terapannya sangat luas ya. Misalnya kita punya data apa? Kalau data di alam itu ada banyak sekali ya. Misalnya ada data tentang yang bisa kita bentuk dalam bentuk matrik ya. Data misalnya data penduduk. Ya, data penduduk. Penduduk yang pertama misalnya ada jenis kelamin, ya. Kemudian ada tingkat pendapatan ekonomi misalnya. Ekonomi, kemudian ini supaya lebih besar penampakannya saya pindah ke sini ya. Misalnya gitu ya. Ini sudah matrik ini. Ini kan nanti ada penduduk yang ke-1, penduduk yang kedua, ketiga, keempat, dan terusnya gitu ya. Ini sudah matrik ini. Jadi masing-masing bisa kita dapatkan datanya kan. Jadi penduduk yang pertama, yang ke-1-nya di sini harus 1, 2, 3, 4, dan terusnya ini. Tergantung berapa responden yang mau kita analisis ya. Nanti ke kanannya banyaknya kolom atau banyaknya files itu juga bisa bervariasi. Nanti kan ini kita isi dengan data ya. Jadi misalnya datanya adalah X1, X2 misalnya itu ya. Ini X11 harusnya. X11, X21. Nah, misalnya itu ya. Ini X12, ini X22. Nah, misalnya itu ya. Ini X13. Maksudnya datanya berapa? Nanti ini saya sebutkan variabelnya itu. Nanti bisa diisi dengan sembarang data maksudnya. X23. Misalnya gitu ya. X14. X24. Nah, tentunya hanya penamaan variabel aja, sebenarnya bebas, nggak harus X ya. Boleh A, boleh B, ya kan nama aja ya, nama variabel nanti. Nah, ini jadi maksudnya saya ini langsung kita menghubungkan ke computer science ya, bukan supaya kamu nggak hanya paham secara matematis saja ya. Langsung ke computer science-nya ya. Ini kalau ini adalah data yang ada di alam ya, yang di sebelah kanan itu. Kalau secara matematis, ya kita cukup nulisnya ini ada sebuah matrik berukuran banyaknya kolom ada 2, banyaknya baris ada 4 gitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya hanya sebuah matrik. Nah, seperti ini ya. Oke, saya copy nih. Enter. Saya copy. Hanya matrik yang seperti ini. 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 baris ya. Nah, gitu kan? Ya. Ya, untuk menandakan bahwa dia sebuah matrik, saya kasih garis ini. Saya kasih garis di sebelah kiri dan juga garis di sebelah kanan ya. Kalau kamu SMA ya diajarinya pakai kurung kerawal. Nah, gitu ya. Nah, ya kan? Nah, jadi ini adalah matrik. Tentu saja sebuah matrik secara matematis ukurannya bisa macam-macam ya. Ini namanya matrik berukuran atau berdimensi 2 kali 2 kali 4 ya. Jadi banyaknya kolom ada 2, banyaknya baris ada 4. Ini namanya dimensi atau ordo di matematik SMA kalau kamu dicari kan. Namanya ordo atau dimensi ya. Dimensi metrik. Nah, tentu saja metrik yang paling sederhana adalah metrik yang berukuran 1 kali 1 gitu ya. Nah, kalau kamu punya ini matrik, boleh ini matrik ya. Nah, terus kalau ini saya ganti dengan angka ya, nanti dia akan berubah angka kan. Saya ganti dengan angka sembarang misalnya. Jenis kelaminnya 0, 1, 1, 0, 1. Nah, gitu ya.
Kalau 0 tuh perempuan, 1 laki-laki, nah gitu ya. Tingkat ekonominya nih golongan 1, golongan 2, golongan 2, golongan 4. Nah, misalnya gitu ya. Nah, nanti tinggal kita terjemahkan kalau 1 itu apa. Misalnya berdasar tingkat pendapatan rumah tangganya misalnya gitu kan. Nah, ini matrik ya. Saya sedang menggambarkan sebuah matrik ya. Baik pengertian matrik yang ada di alam ya, maupun matrik secara matematis. Nah, ini matrik secara matematis. Nah, tentu saja di alam ini ada ribuan bahkan tak berhingga data yang bisa kita wujudkan dalam bentuk matrik ya. Jadi ada banyak sekali matrik. Nah, kalau kita punya beberapa matrik, oh ya, kalau data itu atau matrik yang hanya berukuran 1x1 seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Ini namanya skalar ya. Ya, kita biasanya mengenal data itu dari awal kita belajar matematik yaitu data skalar. Nah, skalar itu data yang elemennya hanya 1 ya. Kalau metrik itu adalah data yang elemennya ada beberapa gitu ya. Elemennya bisa lebih dari 1 gitu kan. Bergantung dari dimensinya. Kalau metriknya ukuran 2x4 elemennya ada 8. Nah, gitu ya. Jadi kalau sebuah data yang di dalamnya terdiri dari beberapa elemen, nah itu lebih mudah diimplementasikan dalam bentuk matrik. Gitu ya. Tapi kalau sebuah data itu memang hanya ada 1 datanya ya, single data namanya, itu disebut dengan skalar ya. Ini kalau ini namanya skalar ya. Nah, ini skalar. Nah, gitu ya. Oh, sorry. Biar kamu tahu juga kenal istilah-istilahnya. Skalar. Nah, ya. Sama seperti kalau kamu punya bilangan skalar, yaitu kamu bisa mengoperasikannya, bisa dijumlah, ditambah, dikurangi, dibagi, dikali gitu ya. Ya. Kalau kamu punya 2 bilangan A dan B, kan bisa dioperasikan kan 2 bilangan tadi ya. A tambah B, A kurang B, A kali B, dan terusnya. Kita punya data dalam bentuk matrik juga bisa dioperasikan. Ya. Nah, jadi beberapa matrik ini atau langsung aja ya. Operasi matrik. Ya. Beberapa matrik itu bisa dioperasikan. Operasinya sama seperti di kalau kita punya data skalar ya, bisa dijumlah, bisa dikurangi gitu ya. Ya, bisa juga dibagi, bisa ya. Dibagi ya. Atau kali ya. Nah, yang sering kali ya. Pakai operasi, kalau kali ada 2 ya, operasi dot sama operasi star ya bintangnya. Nah, ngapa kita harus belajar matrik ini? Karena nanti terapan kedepannya juga nanti kita akan belajar juga tentang konsep vektor ya. Nah, jadi vektor ini penting. Kalau kamu mau memperdalam tentang komputer grafis ya. Komputer grafis itu basicnya adalah vektor ya. Jadi untuk menampilkan sebuah gambar, sebuah image ya, itu ada beberapa teknik ya. Nah, teknik yang paling update sekarang menggunakan teknik vektor gitu ya. Nah, ya, karena definisinya sebuah grafis itu kan matrik yang berisi kode warna ya. Kan pengertian dot pixel itu kamu ya. Kalau kamu punya gambar, itu gambar kamu tuh kalau dibuka datanya ya, itu ya sebenarnya hanya kumpulan dari kode-kode warna ya. Nah, dalam komputer kamu tuh bisa menghasilkan jutaan warna gitu kan. Nah, kode warna tadi disusun dalam bentuk matrik sehingga kalau diterjemahkan oleh mesinnya, maka dia akan menampilkan sebuah kombinasi warna, hasilnya gambar gitu. Nah, manusia membaca sebagai gambar gitu kan. Nah, itu nanti menggunakan vektor ya. Nah, vektor itu operasinya cara mengoperasikannya ya. Jumlah menguranginya diimplementasikan dalam bentuk matrik seperti ini. Oke, ya, jadi konsep yang paling dasarnya itu ya. Kalau ada pertanyaan boleh langsung chatting atau langsung buka mic boleh. Open mic boleh ya, yang mau tanya.
Nah, sebelum kita masuk ke operator, ada beberapa konsep yang kita ketahui ya, bahwa dua buah matrik dikatakan sama ya. Nah, sengaja nih bikin pakai fontnya acak-acak nih, biar otak kamu agak berpikir ya. Kalau kita tuh linear aja, lurus ya, itu kadang nggak menimbulkan nggak menimbulkan sensitivitas ya. Jadi otak kita linear, nggak menimbulkan kejut ya. Ini saya pakai Zoom yang gratis ya. Kalau Zoom yang gratis maksimal 40 menit ini. Sudah ada peringatan tinggal 10 menit ya. Tapi nggak apa-apa lah, nanti kita lebih optimal menggunakan diskusi yang ada di e-learning. Dua buah materi dikatakan sama jika atau apabila jika dan hanya jika dua matrik tersebut ini berukuran atau berdimensi tadi ya, berukuran sama dan memiliki elemen yang sama ya. Nggak usah nyata, nanti ini saya rekamkan, nanti videonya kita pasang. Nah itu, ini konsep pertama yang sangat penting ya. Jadi misalnya kamu punya matrik ya, punya matrik A, ini ada hubungannya dengan tugas ya, kan sudah ada tugas itu. Jadi ini A, B, ini C, ini D. Terus kamu punya matrik lain. Kalau matriknya hanya X, Y, nah ya. Ini saya sebut dengan matrik merah misalnya. Saya sebut ini matrik merah. Terus ini matrik biru misalnya. Coba merah dan biru ini dua buah matrik yang sama atau beda? Ada yang bisa jawab? Apakah matrik merah dan biru dua buah matrik yang sama? Beda, Pak. Beda. Kenapa beda? Beda dari ordonya, Pak. Kalau yang Ordonya. merah itu 2x2, yang biru 1x2. Ya. Ya. Kolom dan baris itu ya. Oke, beda skalar ya. Bagus. Jadi ini metrik merah dan biru itu dua metrik yang berbeda ya. Nggak mungkin ini sama. Kenapa? Karena ukurannya beda gitu ya. Dimensinya beda, ordonya beda. Nah, dia baru sama kalau punya minimal syaratnya adalah punya ordo yang sama. Misalnya di sini ada Peggy misalnya, boleh, masalahnya hanya nama aja ya. Nah, kalau seperti ini baru matrik merah dan biru ini sama gitu ya. Nah, kalau ini sama ya, ini sama gitu ya. Ini maka ketentuannya adalah pasti nilai A sama dengan nilai X gitu ya. Kemudian nilai B pasti akan sama dengan nilai Y dan terusnya ya. Nilai C akan sama dengan nilai apa coba? C harus sama dengan P. Oke. Jadi elemen yang bersesuaian harus nilainya sama gitu ya, definisinya ya. Nah, itu baru kita menyatakan sebagai dua buah metrik yang sama. Oke, sampai sini kamu harusnya nanti sudah bisa menjawab soal tugas ya. Kita lihat tugasnya. Coba siapa yang sudah bisa menjawab. Kalau operasi mudah ya. Kalau operasi matrik mudah ya. Penjumlahan pengurangan ya elemen yang bersesuaian dijumlah. Jadi kalau kamu mau mengoperasikan metrik metrik merah ditambah dengan metrik yang biru, nah tinggal gini. Oh sorry. Oh ini kenapa nih Baker? Karena datanya ini bukan numerik ya. Nah, jadi harus saya ubah numerik dulu. Saya kasih angka nih. Misalnya ini 2. Jangan yang ini 1. Nah, baru dia keluar, ya kan? Sekarang saya copy nih, saya copy ke sini supaya saya bisa keluar hasil penjumlahan atau kurangnya. Nah, saya kasih data nih. Ini min 1, ini 10 misalnya. Passing ya. Saya ngambil kasih sembarang contoh metrik ya. Ini min 4 misalnya. Ini 7 misalnya. Ini min 3 misalnya. Ini 5. Nah, ini hasil penjumlahannya. Jadi metrik merah ditambah metrik biru hasilnya adalah metrik orange misalnya. Contoh aja nih.
Nah, gitu. Ya kan? Ini kamu bisa lihat videonya. Nih, enaknya pakai Excel ini maksud saya. Ya kan? Saya nggak perlu nanggitung kalkulator itu. Langsung keluar hasilnya. Tinggal masih rumus saja. Gitu maksud saya. Kamu Pak ini pakai Excel-nya. Nah, tidak. Oh, jangan salah, Excel itu canggih loh. Ini saya pakai ngajar bisa. Ya, jadi metrik orange ini adalah hasil penjumlahan metrik merah ditambah metrik biru. Kalau mau pengurangan gimana? Mudah. Ganti operatornya. Ini dikurang dengan ini. Enter, copy. Copy. Karena 2 kali 2, copy 2 kali 2. Enter. Nah, selesai. Berarti kalau metrik merah dikurangi metrik biru, hasilnya adalah metrik ungu. Nah, ungu. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Harapannya kamu sudah bisa menjawab soal tugas. Ya. Silakan. Permisi Pak, Ya, mau nanya Pak. Di sini mau nanya Pak, untuk membuat tugasnya itu harus pakai Microsoft Excel atau boleh pakai yang lain? Oh, oke. Ya silakan pakai tulis tangan laju. Cuman di link tugas ini saya hanya menerima atau cara kamu mengupload tugas itu harus diketik langsung di e-learningnya. Jadi kalau kamu nulis di kertas, karena ini matematika saya tahu ya, kalau ngetik asaro ya. Nulis di kertas boleh, nanti di scan atau di foto yang jelas ya. Terus fotonya ada file JPG, nanti di tempat ngetik tugas itu kan kamu bisa pilih tombol insert image ya. Nah, image yang itu. Jadi ini kalau kamu klik kamu harus keluar editor untuk ngetik ya. Namun kau baca ketik langsung di situ, ketik aja jawabannya. Tapi kalau susah Pak matematika ada rumusnya ini, masa nanti diketik nah gitu ya. Ini saya bisa ngetik. Ini kan saya ketik langsung nih gitu ya. Tapi kalau kau ditulis tangan lah ya. Kertas berarti pakai insert image ya, bukan dikirim file Word atau file PDF langsung bukan ya, tapi pakai insert image ya. Jadi image-nya kamu nyekennya disimpan ke format JPG supaya bisa di insert image ya. Di tempat link untuk mengupload tugas ya. Oke gitu, rasanya tidak masalah lah orang komputer. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Masih, saya Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Tadi Bapak bilang kalau kita bakalan pakai Python dikit-dikit. Berarti bakalan ngoding juga Pak? Di MK ini. Iya betul. Jadi karena ini adalah pelajaran matematika untuk mahasiswa komputer, kan intinya problem yang bisa dikoding itu sebenarnya kan matematika. Yang namanya algoritma itu kan matematika. Kita hanya akan tahu pemecahan sebuah masalah apabila kita sudah mengetahui rumus matematiknya kan. Kita mau mencari persamaan regresi dari sebuah data. Ini ada 2 data nih, bisa nggak hubungan antara dua data ini apa? Apakah saling menguatkan atau saling melemahkan? Itu nanti ada ilmunya ya, pakai regresi misalnya. Nah, nanti kita sampai di buat. Nah, itu ngitungnya ya pakai coding. Namun pakai Excel bisa ya. Excel itu masih semi manual ya. Cuman pasti kita akan berurusan dengan langkah yang panjang. Dengan coding mungkin 1 perintah selesai. Nah, jadi kita ada codingnya gitu. Ini bedanya, maksud saya bedanya kamu belajar matematika untuk mahasiswa matematika nian atau mahasiswa jurusan matematika dengan belajar matematika di mahasiswa jurusan komputer. Nah, gitu maksud saya. Jadi kita setelah tahu bagaimana cara berjalannya rumus matematiknya manualnya, kita juga harus bisa membuat coding menulis codingnya. Harusnya senang kamu ya. Jadi ini nggak hanya urusan matematika, tapi di sini adalah endingnya adalah urusan komputer ya, komputasi. Gitu, Agus pertanyaannya. Ada lagi? Tinggal 1 menit lagi. Terima kasih Pak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, jadi kira-kira kita kuliahnya seperti ini. Gambarannya kita. Kalau saya sih biasanya jarang kosong saya biasanya selalu saya tiap minggu itu ada kuliah. Nah, tentu kuliahnya bisa
sesuai dengan jadwal, atau mungkin karena kadang dosen ada keahlian lain ya, kita harus kompromi jadwal ya. Nah, untuk koordinasi kegiatan kuliah saya menggunakan WA ya. Jadi kalau ada pertanyaan ke dosen cukup pakai WA aja, di grup aja ya. Nanya di grup, jangan usah japri dosen ya. Karena dosen itu kalau dijapri pening. Karena dosen kan ngadepi banyak mahasiswa, banyak japrian gitu kan. Jadi mending ngomong sekali di grup, kamu semuanya udah tahu gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Silakan diperhatikan.